Pemirsa, bagaimana urgensi pengganti Hakim Agung Sudrajat Dimyati yang tersangkut kasus suap dan bagaimana mendapatkan Hakim Agung yang kredibel dan berintegritas. Untuk membahasnya kami telah terhubung dengan pakar hukum pidana yang juga mantan Hakim Asep Iwan Iriawan. Selamat siang Kang Asep, salam sehat Kang. Selamat siang, salam sehat selalu Pak. Baik, Kang Asep, sebelumnya Mahkamah Agung sudah rotasi massal pegawai MA pasca OTT KPK. Cukupkah langkah ini untuk mengembalikan kepercayaan publik terhadap MA, Kang Asep? Ya tidak, kalau cuma pegawai MA dirotasi mutasi ya penyakitnya pindah. Dulu penyakitnya di dada, pindah ke perut, pindah ke kaki, pindah ke tangan. Yang penting itu justru kan Mahkamah Agung itu atau hakim di pengadilan juga adalah ujungnya kan vonis. Bagaimana vonis itu dijatuhkan, putusan itu dijatuhkan oleh para hakim, hakim-hakim yang merupakan wakil Tuhan. Artinya apa? Rekrutmen dari para hakim, terutama Hakim Agung, harus benar. Selama ini kan hakim yang direkrut itu, ya tadi seperti SD itu, hakim bermasalah. Sebenarnya banyak, hakim-hakim sangat-sangat banyak, saya tahu persis. Ya bahkan saya berani menunjuk 50 atau 100 hakim agung ya sebelum esok lusa gitu kan. Jadi saya kira gampang, sangat sekali, sangat-sangat gampang sekali gitu ya. Kemarin itu hasilkanlah hakim-hakim yang betul-betul hakim gitu, bukan ya hakim garis. Soal rekrutmen tadi menjadi perhatian Kang Asep karena rekrutmen ini atau seleksi Hakim Agung melibatkan peran DPR. Apa catatan Anda? Ya, dulu tuh pernah ya Undang-Undang Mahkamah Agung 1485 ya, Hakim Agung itu dipilih oleh kepala negara, diajukan oleh Mahkamah Agung. Mahkamah Agung akan memilih para ketua pengadilan tinggi, wakil ketua atau hakim tinggi terbaiknya diajukan oleh pimpinan Mahkamah Agung ke presiden selaku kepala negara. Kebetulan saya lama sebagai sekretaris ketua Mahkamah Agung 3 periode, jadi saya tahu rahasianya bagaimana ketua Mahkamah Agung menyuruh saya untuk membuat surat kepada presiden ya dulu. Nah, kita kirim surat ke presiden selaku kepala negara, nanti kepala negara ya mengundang pimpinan Mahkamah Agung siapa yang layak ini. Nah, langsung itu Pak tidak melibatkan KY, tidak melibatkan DPR. Tapi setelah reformasi karena ada di konstitusi melibatkan KY, melibatkan DPR. Justru pelibatan KY dan DPR ini jadi bermasalah. Satu di KY terjadi transaksional ya, hubungan-hubungan tertentu ya, atau yang masa terakhir juga ada tuh 2001 ya, jadi transaksional kemudian dipilih yang sebenarnya orang hakim itu bermasalah urusan mutasi bayangkan ada hakim status hakim tinggi pejabat eselon 1 yang suka promosi mutasi masih lolos Hakim Agung padahal menimbulkan perdebatan. Silakan tanya KY ya. Kedua di DPR kan kepentingan politik, apalagi DPR kan banyak pengacara yang sudah kenal lah, siapa tahu pengacara itu sama hakim kan pernah berpraktek, jadi saya tahulah gitu kan. Nah itu juga ada kepentingan. Menurut saya pikir sekarang presiden bisa mengeluarkan perpu mengubah aturan itu. Ya bisa aja gini, hakim-hakim itu kan nanti daftar dari Mahkamah Agung ada, daftar hakim terbaiknya tuh di Bawaslu ada, para ketua pengadilan tinggi, para hakim tinggi, siapapun hakim-hakim terbaik lah. Kita mengenal misalnya namanya Albertina Ho misalnya contohnya. Tapi kalau Albertina Ho ke KY dijegal oleh KY. Tapi kalau misalkan dipilih nama katakanlah 100 hakim akan memilih 50 ya. Dipilih. Nah, kalau dulu di KY ada panselnya disatukan tokoh-tokoh bangsa ya yang betul-betul disegani, dihormati entah dari kalangan agama, kalangan ilmiawan, kalangan akademisi yang merupakan pilihan pansel. Nah, mereka memilih tadi ajukan kepada presiden. Presiden tinggal menetapkan mereka adalah hakim-hakim pilihan tokoh bangsa. Tapi dari kalangan para hakim ya yang gini. Baik Kang Asep, tadi Anda sampaikan bahwa rekrutmen ini melibatkan KY dan juga DPR ada kerawanan ya, rawan transaksional dan juga rawan kepentingan politik di situ. Dan Anda sampaikan perlu merubah perpu. Apakah ini mungkin? Ya mungkin, kan gini, perpu itu kan ada keadaan memaksa. Nah keadaan memaksa karena apa? Karena ada putusan-putusan Hakim Agung, putusan Hakim Agung benteng terakhir, di mana putusan-putusan perdata itu diantaranya, kita sebut data aja, merugikan kerugian negara. Kerugian negara itu karena aset-aset negara dikalahkan, misalkan, atau beberapa tertentu, sehingga ada dicederai. Nah sekarang kita punya asasnya apa? Bahwa kepentingan publik, kepentingan negara di atas segala-galanya. Ketika kepentingan di atas segala-galanya, yaitu sering diserukan oleh Pak Mahfud ya, Menko Polhukam itu, dirusak oleh penegak hukum, yaitu namanya hakim, dan ini Hakim Agung, yaitu keadaan supaya dirubah. Karena jangan sampai diurang, paling gampang misalkan. Kan dengan adanya diskon, tadi data dikemukakan oleh Reza ya, bahwa jumlah menurun. Ya kalau jumlah menurun perkara diputus tapi kualitasnya isinya cuma diskon, kemudian perdatanya aset negara dirugikan, perkara niaga investor pada lari. Bayangin beberapa pemilik merek terkenal ya, investor juga kan pemilik terkenal, tapi kalah. Kan pernah kita mengerti ada merek terkenal tapi kalah, pemiliknya orang Indonesia.
Itu kan sekali lagi investor terganggu, rakyat terganggu, kerugian negara terganggu. Ini juga salah satu faktor bisa melahirkan bahwa keadaan memaksa keadilan rusak. Artinya ada masyarakat, rakyat, negara terganggu. Presiden bisa melakukan perpu, tapi kalau sekarang kan DPR juga sama-sama dengan presiden atau inisiatif DPR bikin undang-undang. Nah, dirubah itulah bagaimana rekrutmen itu dirubah pemilihan hakim agung. Baik, seleksi yang ideal untuk betul-betul mendapatkan hakim agung yang kredibel, berintegritas, itu harusnya bagaimana? Ya, yang begitu kan Bang, kan daftar nama hakim-hakim ya, seorang hakim betul hakim terbaik lah, betul-betul seorang hakim yang memang lahir jadi hakim gitu. Itu namanya pasti Bawas punya. Saya juga punya ya. Katakanlah butuh hakim agungnya 50. Ya, Bawas kirim nama ini. Ya, Bawas ini kirim. Nah, tapi ini harus dirubah, undang-undangnya dirubah dulu. Entah melalui undang-undang yang inisiatif DPR atau Perpu Presiden. Nah, nama-nama hakim ini diseleksi. Kalau selama ini seleksinya oleh KY, nah silahkan yang milihnya. Misalkan sekarang ya pansel dalam bentuk isinya tokoh-tokoh bangsa, ya orang-orang yang disegani di Republik ini, orang yang punya moralitas, integritas, intelektualitas disegani lah, entah tokoh, misalkan ketua keagamaan, ketua intelektual tadi. Nah itu memilih. Nah pilihan itu kalau KY diatur di Undang-Undang 45, ya serahkan. KY tinggal menyetujui, nggak usah. Toh KY juga membentuk pansel. Cuman pansel KY maaf ya, saya ragukan karena yang mengujinya maaf dengan segala hormat, hakim-hakim di bawah senyum-senyum ya. Mereka ada yang mengujinya mantan-mantan hakim agung, tapi orang tahu siapa mereka gitu kan. Jadi, nah apalagi nanti di KY ada hasil pilihan tadi proses lagi. Nah sekarang proses itu dipindahkan, itu tetap KY ada, cuman yang memilihnya adalah tokoh-tokoh bangsa. Nah, tapi nama itu diajukan oleh Bawas, karena Bawas punya kan hakim-hakim bermasalah dan hakim-hakim tidak bermasalah. Nah, hakim-hakim terbaik yang dikirim oleh Bawas, ya, nah Bawas Badan Pengawas Mahkamah Agung diseleksi oleh tokoh bangsa. Nanti tinggal administrasinya oleh KY. KY serahkan lah kepada presiden, kepala negara. Nanti presiden tinggal mengambil sumpah. Ya, menerbitkan SK Presiden sederhana kok, karena hakimnya udah ada tersedia. Cuma tadi hakim-hakim terbaik saya sebut sekelas Nugroho, sekelas Albertinaho, entah alasan administrasi, entah alasan tidak bisa S3 dan sebagainya lah, itu jangan karena alasan intelektual yang tidak jelas sifatnya administratif, tapi alasan yang penting integritas. Banyak kok hakim yang bisa dijadikan hakim agung kok. Baik, seleksinya harus diubah, kemudian rotasi juga sudah dilakukan. Apalagi ya, Kang Asep, langkah yang harus segera dilakukan untuk menutup celah kerawanan suap perkara. Singkat saja, Kang Asep. Ya, yang dilakukan itu adalah hakim putusannya harus berkualitas, gitu. Jangan mengejar target jumlah karena ada honornya, gitu. Tapi kan ketika perkara-perkara tertentu, misalnya perkara korupsi, jangan main diskon, gitu kan. Ya, dia kan hakim agung itu dipidana 253 penerapan hukum. Jangan kayak hakim yudek paksi. Di perdata juga sama, ketika menyangkut aset negara, kepentingan negara, dahulukan. Itu yang gampang kok jadi hakim itu menerima, memeriksa, memutus. Tapi kita menerima, memeriksa, memutus, ada utusan, ya. Tadi harusnya transparansi, tapi ada transparan, ya jangan dong. Saya yakin lah sekelas-kelas hakim Albertina, Nugroho, Rudi, saya bisa menyebut lah 100 hakim agung, saya sanggup menyebut tuh Bawas daftar. Mereka pasti memutusnya dengan benar, karena hakim juga tahu, hakim Indonesia tahu kan mengenal nama-nama temannya yang memang baik. Jadi kita namanya diusulkan, dijadikan, kata kocok ulang ya, hakim yang sekarang kocok ulang diganti. Nah, yang baik dipertahankan, yang bermasalah misalkan udah kena geledah KPK atau dan sebagainya, ya itu saya kira dengan mohon, dengan sangat. Terus juga pembatasan, ya misalkan begini, sekarang kan usia 70, kenapa tidak ditentukan seperti MK sama, jadi dipilih untuk jangka waktu 5 tahun, tapi nanti diulang lagi, gitu, diseleksi lagi, tapi tidak boleh lebih dari 70 tahun. Ya, itu banyak kok sebenarnya konsep-konsep yang kamu sampaikan, kalau memang negara mau, tapi kalau nggak negara mau ya sudah, biarin aja, paling besok ketangkap lagi. Baik, kita nantikan dan awasi bersama ya, Kang Asep. Terima kasih pakar hukum pidana Asep Iwan Iryawan sudah bergabung bersama kami di Metro Siang. Salam sehat, Kang Asep.